Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ambotang, LC MPD, sebagai dosen Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unimuda Sorong. Saya sebagai dosen di Prodi ini dan mengampu mata kuliah pendidikan kepemimpinan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membahas tentang konsep-konsep dan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam konteks Islam. Mahasiswa akan mempelajari teori-teori kepemimpinan, karakteristik kepemimpinan, pemimpin yang efektif, serta peran pemimpin dalam mengembangkan lembaga pendidikan Islam. Tentu, hakikat kepemimpinan dalam perspektif Islam merupakan sesuatu yang wajib atau harus dikenal, digali, dan dipelajari oleh para mahasiswa sebagai calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Kemudian, kecerdasan dalam kepemimpinan perlu untuk digali dan dipelajari. Kemudian, kepemimpinan manajemen pendidikan, kepemimpinan kepala sekolah dalam mengembangkan lembaga pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Kemudian, peran pemimpin dalam mengelola konflik, kepemimpinan dalam konteks peningkatan mutu pendidikan, lembaga pendidikan Islam, dan selanjutnya bagaimana menjadi seorang pemimpin sekolah yang unggul. Kemampuan yang akan dicapai atau diharapkan dalam mata kuliah ini adalah setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami teori-teori kepemimpinan, karakteristik pemimpin, pendidik yang efektif, serta peran pemimpin dalam mengembangkan lembaga pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Hakikat kepemimpinan, kepemimpinan dalam perspektif Islam, bagaimana etika dan karakter kepemimpinan, kecerdasan dalam kepemimpinan, serta bagaimana menjadi pemimpin sekolah bertaraf unggul atau bagaimana pemimpin mengelola konflik. Kemampuan-kemampuan itu tentu diharapkan yang dapat dicapai oleh para mahasiswa selama mereka mengikuti perkuliahan dalam satu semester ini. Selama perkuliahan ini pada akhirnya dilakukanlah metode pembelajaran, atau selama perkuliahan ini metode yang dilakukan tentu yang pertama metode ceramah interaktif. Interaksi antara dosen dan mahasiswa selama perkuliahan tentu kelas dilakukan yaitu kelas tatap muka atau luring. Diskusi aktif, tanya jawab, dan presentasi. Presentasi baik dari mahasiswa maupun dosen itu sendiri sesuai dengan tema-tema di setiap pertemuan perkuliahan dengan mata kuliah kepemimpinan pendidikan. Konsultasi individu. Dosen membuka ruang bagi mahasiswa untuk melakukan bimbingan tugas atau memberikan arahan penguatan kepada mahasiswa yang memiliki unek-unek atau memiliki keinginan yang kuat tentang kepemimpinan. Lalu pada akhirnya seorang dosen memberikan feedback atau umpan balik ya atau evaluasi akhir dari setiap pertemuan yang dilakukan. Kemudian, sistem penilaian yang diberikan untuk mahasiswa adalah yang pertama yaitu kehadiran, sebanyak kehadiran dan keaktifan yaitu 10%, presentasi dan penguasaan makalah 15 poin atau 15%, tugas makalahnya 15, kemudian ujian tengah semester itu 20 poin yaitu dengan soal esai, ujian akhir esainya 20, dan tugas kelompok berupa
wawancara lapangan tentang kepemimpinan di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan itu sebanyak 20 poin juga, jadi totalnya 100%. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, sehingga kita lanjutkan pada praktek mengajar berikut ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini tentang kepemimpinan. Ya, kita kepemimpinan dulu. Antum lihat di latar belakang ini, akhwat dan akhwat, apa perannya kepala sekolah? Nah, maka kata kunci di sini adalah peran. Maka biasanya di dalam penelitian kita itu yang berkaitan dengan pendidikan banyak menggunakan kata apa? Peran. Peran apa? Peran guru, peran kepala sekolah, peran musyrik, peran. Pokoknya di dalam sekolah itu, karena kita berbicara tentang kepala sekolah, maka selain kata peran apa? Strategi atau pengaruh. Apa lagi? Oke. Dalam pengembangan lembaga pendidikan. Yang dimaksud di sini lembaga pendidikan apa? Ya, tergantung dia lembaga pendidikan apa yang dikepalai. Mungkin dia kepala sekolah SD, SDIT, pokoknya kepala sekolah. Ya, bagi mau dulu. Ya, nanti terwujud, antumnya mau apa? Jadi madrasah pertama. Sebagai sekolah, apakah itu sekolah hanya fisiknya saja atau harus ada di dalamnya ya minimal perpustakaan. Perpustakaan itu isinya apa? Buku. Yang menunjang apa? Pengembangan tadi. Yang menunjang ini pengembangan pendidikan. Buku-bukunya buku-buku yang relevan. Sekolahnya kalian sekolah SD, tapi isi perpustakaannya buku apa? SMP, SMA. Tidak salah, cuma tidak relevan. Karena tentu kegunaan dari perpustakaan itu adalah bagaimana peserta didik juga bisa berkembang seiring berkembangnya lembaga pendidikan. Oke, bertanggung jawab kata kunci di sini. Tanggung jawab, apa itu tanggung jawab? Apa itu tanggung jawab? Silakan. Ya, bisa. Apa tanggung jawab? Yang bisa memberi contoh. Tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab. Ya, bisa. Karena antum selalu mengatakan kita bertanggung jawab. Oke, sekarang pertanyaannya apa itu tanggung jawab? Guru datang tinggal melanjutkan dan semuanya sudah siap. Kalau sudah siap, bagaimana menerima ilmu? Nyaman. Namanya juga sudah siap. Tapi kalau baru kelusukan baru kita mulai. Nah itu. Oke, ada yang disampaikan. Ketika suasana nyaman, kondusif, kira-kira bisa tidak diresap oleh peserta didik apa yang kita sampaikan? Bisa. Nah, dalam menyampaikan, maka yang perlu juga dalam bagian dari kondusivitas itu adalah penyampaian materi dan bahasa. Bahasa apa yang kemampuan dari peserta didik kita itu apa bahasanya yang cocok? Ya, jadi seperti itu. Maka di antara kondusivitas sekolah, kondusifnya itu adalah dengan bahasa penyampaian. Oke. Pendidikan itu tidak selamanya lagi bersumber dari gurunya. Maka pendidikan itu di dua arah. Anak-anak peserta didik diberikan kesempatan untuk mengeluarkan dia punya kemampuan. Maka lanjut, Ivi. Ya. Agen perubahan. Mau jadi agen perubahan apa? Ya. Misalnya, ada anak malas, begitu datang ke sekolah, ya ada sedikit perubahan dari malas menjadi malas sekali. Mau tidak? Itu kan berubah. Bisa kan?
Ya, atau dari malas jadi ya, jadi kurang malas. Kurang dulu. Ya, artinya malasnya sudah mulai berkurang. Dari kurang menjadi agak malas. naik sedikit. Ya, sudah mulai rajin. Walaupun tidak separah di awal. Minimal sudah ada. Aku sudah memberikan perubahan. Kita sadari atau tidak, ketika anak itu mampu naik tingkat dari kelas 1 ke kelas 2, ada perubahan tidak? Ada. Setelah antum kuliah 4 tahun, ada perubahan tidak? Ada. Perubahan. Nah, pola pikir, perilaku. Nama-nama? Nama status. Nama. STD. STD-nya potong kami atau tidak? Oh tidak, sudah di awal. Ya, itu ada perubahan. Pokoknya setiap kegiatan itu pasti memberikan perubahan. Tapi pertanyaannya perubahan apa? Nah, tentu yang kita inginkan perubahan dari yang negatif menjadi positif, dari 20 menjadi 40. Itu perubahannya, perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Jangan berubah dari yang baik menjadi kurang baik. Nah, itu gagal. Ya, satu sisi gagal, satu sisi yang lain apa? Kalau dia perubahannya lebih buruk dari sebelumnya, gagal kata tidak? Gagal. Selama di sekolah 6 tahun SD, habis itu nggak ada perubahan sama sekali. Ya, wajar saja di dalam Al-Quran disebutkan apa? Hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Ayat ini ayat agen perubahan. Ya'lamun la ya'lamun. Ayat itu kata halnya itu bukan dalam konteks untuk dijawab, karena semua orang tahu bahwa yang berilmu dan yang tidak berilmu pasti tidak sama. Tapi itu ayat hal itu istifham itu adalah bentuk penegasan, ya, bahwa tidak akan sama, ya, penegas. Kalau sudah begitu, maka kita mau di posisi yang mana? Alladzina ya'lamun atau alladzina la ya'lamun? Alladzina ya'lamun. Oke, alladzina ya'lamun. Kalau sudah berada di posisi ini, berarti antum maksud di agen perubahan, karena sudah tahu. Setelah itu apanya yang kita rubah? Dari diri kita dulu memiliki ilmu pengetahuan, apa yang kita rubah? Minimal untuk diri sendiri. Ya, minimal untuk diri sendiri. Yang tadinya kalau pagi-pagi tidak mandi, berubah jadi mandi. Kenapa mandi? Ya, karena mau pergi mengajar. Kalau tidak mengajar, mandi pagi atau tidak? Mandi, tapi mungkin jamnya agak ke atas sedikit. Ya kan? Ada perubahan minimal dari sisi-sisi yang ya pokoknya yang sebelumnya tidak pernah dilakukan jadi dilakukan menjadi rutin dan sebagainya. Ada perubahan. Belum lagi kalau perubahan itu berdampak kepada siapa? Orang lain. Orang lain itu yang suami, orang tua, anak, saudara, tetangga. Ya. Kalian punya tetangga ke tidak? Ya. Kalian punya pengaruh tidak dengan tetanggamu? Atau kalian yang dipengaruhi sama tetangga? Masing-masing. Ya, saling mempengaruhi. Tapi pengaruh harus pengaruh baik. Jangan pengaruh negatif. Ya. Nah, semua kita ini masuk ke agen perubahan dari yang baik menjadi lebih baik. Yang sudah baik dinaikkan tambah baik. Oke. Nah, itu berapa kata kunci di belakang ini? Ya. Nah, itu nanti disyarah kata kunci itu. Nah, sehingga muncullah nanti kepala sekolah yang memiliki apa? Peran yang lanjut. Langsung nih rumusan masalahnya apa? Pengertian kepala sekolah. Kepala sekolah adalah seorang tenaga pendidik yang diangkat secara resmi oleh instansi pendidikan untuk memimpin sebuah satuan pendidikan formal seperti SD, sekolah dasar, SMP, sekolah menengah pertama, SMA atau SMK, sekolah menengah atas atau kejuruan, dan jenjang pendidikan lainnya. Dalam kapasitasnya, kepala sekolah mempunyai
sumber daya sekolah, baik sumber daya manusia, guru, staf, keuangan, maupun sarana dan prasarana. Kepala sekolah harus memastikan bahwa semua unsur ini dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, sebagai penggerak perubahan, dunia pendidikan terus mengalami perubahan, baik dari sisi kebijakan, teknologi, maupun tuntutan masyarakat. Kepala sekolah harus menjadi penggerak perubahan yang adaptif dan proaktif terhadap dinamika ini. Ia harus mampu mengenali tren dan tantangan yang ada, kemudian meresponnya dengan inovasi dan kebijakan yang tepat. Pendidikan menjadi indikator utama keberhasilan suatu lembaga pendidikan. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pendidikan berlangsung sesuai dengan standar nasional dan mencapai hasil yang maksimal. Ini termasuk pengawasan terhadap kurikulum, proses pembelajaran, hasil belajar, serta kinerja guru dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, sebagai mediator dan komunikator, sekolah tidak berjalan sendiri tanpa dukungan dari masyarakat, orang tua, dan pihak-pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, kepala sekolah juga berperan sebagai mediator dan komunikator yang membangun jaringan dan kerjasama dengan pihak eksternal. Selanjutnya, langkah-langkah kepala sekolah dalam pengembangan lembaga pendidikan. Dalam konteks manajemen pendidikan, kepala sekolah tidak hanya berperan sebagai pemimpin administratif, melainkan juga sebagai motor penggerak dalam mewujudkan visi dan misi sekolah. Poin pertama yaitu menyusun dan menyempurnakan visi misi dan tujuan sekolah. Langkah awal yang mendasar adalah menyusun visi misi dan misi yang mampu mencerminkan arah dan cita-cita lembaga pendidikan ke depan. Visi adalah gambaran masa depan sekolah ideal yang ingin dicapai, sementara misi merupakan langkah-langkah strategi untuk mewujudkannya. Oke, sampai di sini dulu. Apa tadi? Sebelumnya? Pelan. Dari peran ini yang cocok dalam kepala sekolah itu gaya kepemimpinan apa? Yang cocok buat kepala sekolah dengan gaya kepemimpinan apa? Ya, gayanya apa? Apakah dia satu arah saja? Otoriter, gaya, atau gaya kepemimpinan karismatik, atau gaya kepemimpinan apa? Apa? Situasional, tergantung situasi. Nah, apa yang ideal bagi kepala sekolah? Nah, ini perannya. Lanjut lagi, slide berikutnya. Sebagai manajer, sebagai pimpinan. Jadi kepala sekolah, ya, sebagai pemimpin tertinggi di area lingkungan sekolah. Dia punya kemampuan manajerial. Manajerial itu mengatur segala hal yang berkaitan dengan sekolah yang dipimpinnya. Mulai dari pengorganisasian, tadi ada yang membuat visi misi, kemudian sekolah, kemudian tata kelola, dan apalagi ya yang paling penting untuk diperhatikan selain kesekretariatan yang berkaitan dengan administrasi sekolah, juga masalah duit, keuangan. Sekolah itu bisa berjalan, uangnya dari mana? Untuk menggaji guru, untuk biaya operasional harian, bulanan, dari mana? SPP, Dana bos. Ya, SPP. Selain SPP, nah, maka di sini SPP itu ditentukan hasilnya ini nanti lihat responnya ketika ditawarkan ke masyarakat. Ini kan internal sekolah ini aja, tapi sekolah lain dia bisa bikin lebih mahal, lebih tinggi pembayaran SPP-nya misalnya dari hasil yang kita keluarkan di sekolah ini. Bagaimana? Masyarakat punya banyak pilihan. Ya tentu tidak sekedar menawarkan mungkin SPP, tapi ada
melalui program sekolah itu apa, keunggulan yang diberikan, yang dijual ke mana masyarakat, nilai jualnya, nilai plusnya lah kalau begitu, ya, atau nilai tambahnya apa. Jadi kepala sekolah sebagai pemimpin, dua sebagai manajer, manajer itu pengelola. Jangan lupa pemimpin itu sebagai sosok panutan, karena dia adalah agen perubahan. Ya, jangan sampai dia bisa merubah orang lain, tapi dia tidak bisa merubah diri sendiri. Nah, maka disebut tadi apa? Sosok panutan. Apa maksudnya sosok panutan? Panutan yang baik. Uswah Ya, uswah hasanah atau uswah hasanah. Bagi siapa? Ya, bagi dirinya, bagi koleganya, sesama guru, kemudian sama warga sekolah, apa ini murid-murid. Juga kedua buat orang tua. Sekolah itu apakah mengikat orang tua murid? Mengikat, ya. Mengikat. Pakai tali apa? Tali atau tali? Ya. Idealnya harus mengikatnya itu dengan menjaga hubungan. Silaturahim, undang dia rapat-rapat sekali setahun, Kajian sekali sebulan, makan bersama, ya pokoknya. Intinya anaknya kita didik dengan bagus, tapi kan dia yang bayar. Orang tuanya butuh perhatian ke tidak? Butuh. Oh, ternyata di sekolah itu bagus. Nah, ketika penilaian itu sudah ada, oh sekolah itu bagus. Anak-anak kita dididik, orang tuanya juga. Nah, dikasih sesuatu. Nah, itu. Dan boleh jadi sekolah yang lain tidak melakukan hal tersebut. Ya, maka itu pentingnya membaca situasi lingkungan, perkembangan. Nah, itu perkembangan penting ya untuk kita lakukan. Oh, di sana ada program begini, kita bikin program apa? Atau copy paste program orang. Nah, yang selanjutnya selain kultural, komunikasi. Ya, tadi ada ya. Apa berikutnya? Sebagai mediator dan komunikator. Ya, komunikasi penting. Nah, komunikasi ini buat sekolah yang kita kelola menjadi lebih maju. Adakan apa? Datang ke sekolah lah lain. Dibanding lihat-lihat. Habis itu pulang terapkan 100% atau ada inspirasi dari sana. Nah, itu suatu saat begitu antum datang ke 3 tempat, antum ramu hasil dari tempat itu, terapkan di sini, ya kan? Ketika antum menerapkan ini, bayangkan 3 inspirasinya akan melampaui yang 3 ini. Ketika antum sudah bagus, orang lain akan datang ke sini, ke tempatnya. Kenapa datang? Karena kamu punya sesuatu yang tidak dimiliki yang lain. Nah, itu lagi mereka ambil. Ada istilahnya studi tiru. Apa? Studi tiru. Kenapa orang bilang studi banding? Apa yang mau dibandingkan? Tempatnya dia dengan tempat yang tidak ada bandingkan. Kalau studi tiru, adopsi semua. datang ke sana, ke sekolah itu lalu ditiru semua, terapkan di sini. Yang di sini ini apa? Kewalahan, keteteran. Nah, tapi boleh studi banding, studi tiru, apalah istilahnya. Tapi ingat, tidak semua yang ada di sana relevan di tempat sini. Tapi ada. Nah, ada seberapa persennya, yaitu nanti tergantung pengelola. Nah, kepala sekolah sebagai mediator dan komunikator memediasi itu. Mediasi itu apa? Memediasi. Maka dia menjadi mediator. Mengkomunikasikan, maka dia menjadi komunikator. Ya, mediasi menengah ya, menengahi. Ya, jadi semua diakomodir. Apa yang mesti? Semua ini adalah gaya kepemimpinan kepala sekolah. Ya, mungkin kita mengatakan, nah itu kan kalau teori-teorinya seperti itu. Terus di lapangan? Didekatkan dalam bentuk warna. Tapi kalau dalam bentuk pendidikan, ya itu tadi MTS, Sanawi, atau SMP. SMPIT, datang ke SMP. Boleh. Dilarang atau tidak dilarang? Tidak dilarang. Ini boleh. Nah itu nanti menjadi
kolaborasi. Ya. Kolaboratornya siapa? Ya, tempat teman dia berkolaborasi itu siapa? Ketika hal itu bisa dilakukan, maka hasilnya di sekolah kita akan bagaimana? Nah, hasil itu kan sudah bisa kita prediksi lihat ya. Tapi ada pijakan tertulis. Dalam 3 tahun anak-anak selesai angkatan pertama. Jumlahnya angkatan pertama 10 orang. Bagaimana 10 orang ini sampai selesai tetap putus 10? Itu perlu dikomunikasikan, ditata dan melibatkan orang tua. Oke? Apalagi setelah tadi orang ya kembali dulu. Nah ini ya. Jadi dalam kepemimpinan kepala sekolah juga dibutuhkan cara berpikir yang transfer sendiri. Itu tidak, perkembangannya lambat. Tapi kalau aku datang ke sana punya inspirasi, datang ke sana mengangkat inspirasi, datang ke tempat sana, datang ke sini jangan terlalu lama, langsung lakukan action, langsung bertindak, bergerak dan laksanakan. Itu akan cepat. Karena kalau tidak, ya begitu saja. Ya, antum bisa melihat dari mana antum, dari rumah sampai ke sini berapa sekolah yang antum lewati. Misalnya sekolah apa yang banyak? SD. Antum bisa lihat ya perkembangan dapat tingkat dari luar ya. Dari luar. Apakah itu areanya? Apakah itu bangunannya? Dari situ dulu. Itu aja dulu kalian lihat. Oh di sana begini. Oh di sana warnanya merah putih. Oh di sana kuning merah. Oh di sana hijau muda. Oh di sana. Nah, itu kan dilarang atau tidak dilarang? Tidak. Dalam dunia pendidikan tidak dilarang. Nah, artinya kita diberikan kesempatan untuk mengembangkan, mengekspresikan ruang lingkup kita. Ya, sekolah yang kita miliki mau kita apakan. Ya. Kalian bisa. Baik, sebagai statement closing dari pertemuan kita pada kesempatan ini, kita harapkan bahwa teman-teman semua bisa memanfaatkan kesempatan saat ini biar kelak kalian bisa menjadi seorang leader, pemimpin dimanapun kalian berada, ya. Tapi khususnya di lembaga pendidikan. Memanfaatkan momen spesial ini sebagai mahasiswa di dalam ruangan ini dan momen yang lain akan kita temukan di luar sana. Maka apa yang Anda pelajari hari ini itu adalah lompatan dan cerminan bayangan buat di masa yang akan datang bagi diri kalian. Jangan lupa bagi petugas pemakalah yang akan datang untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.